mau penyakit ada. Habis datang sini langsung dicek kesehatan, cek tensi. Sekarang kita tunggu teman-teman nanti. Bos, dari Bapak izin bos ya, aku boleh ketemu dengan Pak Kapan yang Ramadan. Saya mohon izin bos nih, sehingga yang meninggal kaki di perusahaan bos di sini. Pada hari ini agenda terakhir di bulan Februari tahun 2025 kunjungan di dalam daerah. Kami Komisi 2 dari DPD Provinsi Banten mengunjungi pabrik semen merah putih. Ini ketemu pemilik langsung Pak Asep Awaludin atau Pak Awe di Partai Nasdem. Alhamdulillah ini Pak Imanuddin Karis dan ini Pak Supriyadi dan saya sendiri Wan Sumarwan tertiba dan ketua lagi koordinasi tempat untuk pemanfaatan sedikit di mana kompetensi pabrik ini terhadap warga masyarakat atau terhadap lingkungan, berapa persen untuk warga setempat pekerjanya dan berapa persen dari warga luar, gitu. Siap. Oh ya, gitu. Oke, makasih. Terima kasih Cimindo sudah hadir di kampung kami ya ini. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan buat kami sebagai wakil Kidul ya. Namun ada beberapa pertanyaan yang masuk sama kami ya, sama-sama saya pribadi lah. Di saat ada reses, lagi sostel, lagi kedapir. Kalaupun emang ada sesuatu yang dulu ya nggak sesuai, sekarang sudah diperbaiki atau sudah sesuai. Kan potensi semen itu berapa Pak? Dan sampai berapa tahun semen ini akan produksi? Terus yang kedua, apakah ada hal lain selain semen yang di sini digarap oleh Cimindo? Nah ini juga pertanyaan dari teman-teman yang lain masyarakat sini ya. Isu ini, iya kan? Yang tidak benar mungkin saja kan ya. Jadi masalah buat Cimindo. Sehingga kami sebagai rakyat perlu menyampaikan kepada masyarakat, oh ini tidak sesuai. Nah, tapi tolong dibuktikan juga kan ya, keluhan juga ada Pak terhadap gaji karyawan. Nah, Bapak juga, saya pengen tahu bagaimana sih seleksi minta kerja Bapak outsourcing dengan perusahaan-perusahaan yang, karena saya sering sekali mendapatkan keluhan dari karyawan sampai 3 bulan gaji jangan dibayar, BPJS juga nggak dibayarkan. Nah, bagaimana tindakan Bapak terhadap minta kerja Bapak itu? Saya punya bukti, ada orang yang pagi, puluhan orang nggak digaji, bahkan saya punya tim sendiri, tim saya mengadu nasib saya, Pak Haji saya berbulan-bulan ini nggak digaji. Bahkan ketika BPJS-nya dicek, nggak pernah dibayarkan, orangnya ada, masih hidup, gitu kan? Jadi apakah tindakan Cimindo terhadap minta kerja Bapak? Sepengetahuan Bapak bagaimana ini? Sehingga karyawan ini, outsourcing ini kan ya, jangan sampai mereka ini dibiarkan tanpa modal. Dan tolong perhatikan juga Pak, mengenai pembayaran kepada mintanya. Katanya dari Cimindonya telah tulus, baik mitra outsourcing maupun mitra yang lain. Dari gimana sih sistem SOP atau kebijakan Cimindo terhadap pembayaran kepada mitra kerja? Ya, dan poin yang penting itu Pak, CSR. Kita tidak meminta CSR, tapi kita bertanyakan berapa tahun selama Cimindo yang ada hari ini sampai hari ini
dan apa yang sudah dibangun, baik fisik, perekonomian, maupun hal-hal lain terhadap kesejahteraan masyarakat Bayan. Karyawan tadi sampaikan, ada berapa karyawan, lokal, asing, dan lain-lain. Kalau melihat tadi dari prestasi Bapak itu, kita juga senang ya. Nah, lokalnya banyak ya. Tapi isu lain sebelum-sebelumnya, Om Musa juga tahu pasti ya. Iya. Gitu kan? Orang asing sih banyak, bahkan bermobil-mobil. Nah, itu tanggapan Bapak. Iya kan? Hari ini mungkin berbeda dengan sebelumnya. Tadi saya mendapatkan informasi Bapak itu bahwa alhamdulillah lokal lebih banyak. Tapi perlu nggak kita mendapatkan pembuktian itu? Gitu kan ya? Kan biasa saja kalau laporan mah. Iya kan? Kadang-kadang laporan dengan pernyataan ini bisa. Betul nggak? Nah, kami di sini itu pengen meyakinkan bahwa lokalnya sesuai. Kedua, ke depan bagaimana nih pembangunan CSR itu berkelanjutan supaya ada kesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan yang dibayar. Rasa apa ya, masih bisa 20 tahun 20 tahun ya? Ke depan. Material kita sekarang memang mix ya. Ada yang bagus kualitasnya, ada yang memang buruk, sehingga kita sekarang mencoba kita bisa dengan yang bagus. Saya pastikan bahwa karena KPN, ini kan grupnya KPN ya. KPN ini tidak punya bisnis lain Pak, kecuali induknya kita di plantation. Ya, plantation Pak, jadi sawit dan sebagainya. Kedua itu kita namanya ada downstream. Jadi kita bikin, karena Pak ada kebun tebu, kita lagi bikin bioetanol. Ya itu kan bersama yang ada di daerah Cibitung sana ya, daerah Cikarang itu dibangun. Juga punya industri hilir untuk minyak goreng dan sebagainya, termasuk juga chemical Pak. Ya itu ada di sana. Makanya Pak, sebenarnya Pak Bersemek ini terbilang masih baru di dalam grupnya kita. Tapi sepastinya bahwa kita nggak punya industri emas Pak. Kita tidak punya, dan itu mitos. Karena ini, kenapa dia mitos? Hasil eksplorasi di Bapak tidak pernah ditemukan emas. Nah sekarang juga kita bicara tentang masalah komunikasi. Saya pernah tahun lalu ya, itu kan sebenarnya tadi di awal ada tim dari provinsi masih Gakum dari DLH, dari Kejaksaan, ya, kemudian juga dari imigrasi, dari semua pihak datang. Ada 36 orang dari 13 instansi. Itu cek langsung di lapangan, interview dan sebagainya, tidak ditemukan. Tidak ditemukan bahwa orang asing berlebih, tidak punya izin dan sebagainya. Itu terbukti Pak. Kita bisa cross check data itu atau dengan imigrasi, diagisahkan dan sebagainya. Lengkap. Pertama itu kan masalah tadi kompensasi Pak. Nah, kompensasi itu kan ada di dalam ketentuan menteri Pak. Jadi kita ada PPM. Kedua, kadang-kadang ada efek blasting. Rumah retak, kita bisa perbaiki, kita kasih semen, ya. Banjir kita buat ganti rugi Pak, lahan kampung sawah ya. Ada 2000 meter, 2000 meter ya, 2 meter. Kita sengaja beli Pak, kemudian kenapa? Kayaknya bangun namanya pusat dari industri bataku. Jadi pada lokal ya ambil bahan, maka mencucuk dari musibah itu jadikan berkah ya buat mereka bisa usaha. Termasuk juga pembangunan, kita ada bedah rumah bagi rumah yang rusak. Ya, kalau memang ada rusak, kompensasi Pak bisa langsung kita. Jadi kita bisa asesmen lama itu adalah kesepakatan antara pihak. Jadi seharusnya tidak ada masalah lebih jauh ini. Belum masalah orang asing. Nah, orang asing Pak, kita kan tentu dapat pengawasan keimigrasian. Setiap 6 bulan dari imigrasi turunkan intel Pak kembali. Ya, wawancara, ambil langsung di lapangan. Sehingga ini Pak gini, kadang-kadang orang berpikir sangat gampang Pak ya. UMP kita Pak, tadi saya bilang ya, 3 juta misalnya 3 juta. Satu orang asing Pak, gajinya minimal Pak $3.500. Katakanlah $3.000. Ya katakanlah ya $3.000 Pak. Kalau satu orang asing Pak, $3.000, kalau kali 15.000 Pak, 45 juta Pak. Iya. Perusahaan tak kasih orang itu, kasih orang yang 40 juta. Nggak rasional, nggak mungkin. Nah, yang datang itu Pak nih, saya sekarang ini ya, kita kan mau lakukan KSD ya, kita shutdown selama 20 hari, tidak seminggu per lebaran, main lagi 21 hari.
Setahun sekali itu wajib dilakukan surat pemeliharaan. Oke? Nah, kita akan datangkan Pak para ahli mana Pak yang bangun, ini kan orang asing semua. Kalau dalam pemahaman dia berterima kasih ya. Nah, ya, karena operator kan lokal. Nah, untuk perbaikan sekarang Pak, karena ini setelah kita berjalan kan kita perlu lagi telusur kembali. Oh, tapi orangnya Pak, di banyak Pak bakal bisa ratusan. Tapi itu tadi untuk periode perbaikan dan pun mereka harus kembali. Bahwa setiap bulan kita berikan kedua desa ini Pak 15 juta Pak per bulan untuk kompensasi. Desa Pengbulan, Desa Damasari. Dua desa. Ya. Belum lagi yang bentuknya material. Nelayan. Di Moonlight ini sendiri sebenarnya adalah saya bilang dipolitisasi. Dan nelayan yang demonstrasi itu adalah nelayan bukan nelayan bayar. Ini nelayan dari Binuangan dan dari Pelabuhan. Ya, ada dua lokasi ini. Ini baik Pak, ini ya. Tersus kita terminal khusus ini kan cukup luas Pak. Itu kapal-kapal tangkar merapat. Nah, mereka itu tidak peduli dengan masalah keselamatan. Dari pihak apa kan dari kami kan udah menentukan ada boy ya. Mana area yang boleh dan mana area yang nggak boleh. Dan memang tetap merapat Pak, jauh ke dalam. Kadang-kadang kapalnya ditinggal, orang pulang. Boleh menyiapkan cari benur. Fair-fair aja Pak. Kita nggak akan menghalangi rezeki orang. Makanya saat ini kita melakukan konsolidasi, kita sekarang lagi membantu PNBB Pak. Artinya dalam hal ini adalah Persatuan Nelayan Bayar. Justru sekarang kita pengen dia dapat manfaat dari situ. Biar mereka yang kelola, ya mereka bisa dapat manfaat. Karena tahun ini kita bicara Pak, kalau budget turun, kita mau bikin tambatan kapal. Yang laut ya. Dari kapal sini kan akses laut mungkin saja ada nelayan di Binuangan sama kaku bisa kan ya klarifikasi kan nelayan di Binuangan ada demo ikut-ikutan ada akses laut kan ya yang melewati area tangkap ikan yang di Binuangan nelayan mungkin saja itu Pak makanya perlu kita ke depan itu orang Binuangan demo ke sini dampaknya ya kan sekarang ada itu jadi ke depan tidak boleh lagi ada yang namanya isu ya yang isu ini tidak membuat nyaman pengusaha dan dampaknya kepada orang sini juga Betul. gitu Pak Haji. Jadi nelayan itu kan juga mungkin ya masuk ya atau mungkin mendapatkan keuntungan betul nggak Pak? Sehingga akan ada tiap tahun masih ada sih. Nah bagaimana ke depan kita supaya kita bisa sama-sama Jadi ya. Nah, tambang kita itu ada di sini. Jadi dari sini sampai dengan pabrik itu kita pernah namanya online belt conveyor. Ada 7,8 kilo. Ini berapa